pagi, Pak Gustom. Selamat pagi juga. Terima kasih nih waktu dan kesempatannya. Jadi di sini saya ingin ngajak Pak Gustom itu semacam diskusi lah sedikit, mungkin 1-2 pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara nih, khususnya di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Mungkin kalau boleh bertanya nih Pak, mungkin menurut Bapak nih, gimana sih bagaimana memaknai konsep wawasan kebangsaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada kondisi sekarang ini, pada zaman modern kayak ini? Menurut Bapak seperti apa sih? Oke, menurut saya wawasan kebangsaan itu sederhana ya. Bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi sambil tetap menghargai keberagaman yang ada di lingkungan. Makanya itu saya wujudkan dengan sikap adil, netral, berkontribusi positif biar persatuan bangsa tetap terjaga. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan kedua nih Pak, ini terkait dengan peran Bapak nih sebagai security di lingkungan Inspektorat Jenderal nih, salah satu kantor pemerintahan. Menurut Bapak, gimana peran Bapak nih dari sudut pandang security dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja sehari-hari? Begitu ya. Kalau menurut saya sih dalam untuk membela negara ada hal sederhana di kantor. Misalnya masuk sesuai waktu jam kerjanya, terus bekerja sama jujur, melayani masyarakat tanpa diskriminatif, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dengan cara menjalankan tugas, juga menjaga persatuan NKRI. Kurang lebihnya gitu Pak. Terima kasih untuk jawabannya ya Pak ya. Dalam hal ini dicukupkan sekian untuk wawancaranya. Oke, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Yogi Setiawan, CPNS dari Sekretariat Jenderal Kementerian SDM. Kali ini saya bersama Mbak Imtiaz Hanaria sebagai narasumber kesiapan bela negara. Mbak Yes, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan telah berkenan untuk diwawancara. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan pada kali ini. Yang pertama, Mbak Yes, menurut Mbak Yes, apa arti penting kesiapsiagaan bela negara bagi generasi muda saat ini, dan bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk dilaksanakannya? Oke Mas Bagas, tadi arti penting kesiapsiagaan bela negara dan cara sederhananya dalam sehari-hari. Kalau untuk saat ini kesiapsiagaan bela negara itu tidak cuma hanya dalam militer. Jadi ada hal-hal, kalau dalam keseharian kita sebagai masyarakat sipil itu kan banyak tantangannya yang dihadapkan pada non-militer. Misalnya ancaman hoax, kemudian intoleransi, kemudian rendahnya kepedulian sosial. Nah, kalau kita lengah sedikit saja itu tuh langsung kena gitu loh Mas. Nah, caranya gimana untuk menjaga hal itu? Ya, kita aktif memilah informasi apa saja agar dan mengecek kebenaran informasi tersebut agar tidak langsung terkena hoax. Kemudian kalau bisa kita selalu kegiatan positif seperti bakti sosial, kemudian komunitas hobi yang positif seperti itu, dan juga menghormati perbedaan suku, bangsa, agama kita seperti itu. Nggak yang terlalu langsung ngejudge, oh kalau suku ini selalu seperti ini, kalau misalnya dari agama ini selalu seperti ini. Kita sangat harus berhati-hati akan hal itu seperti itu. Kemudian yang jelas sih kita selalu menjaga kondisi kesehatan kita ya Mas ya untuk kedepannya, karena bela negara itu bernilai dari kesehatan fisik dan mental kita. Gitu Mas. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, nilai atau sikap apa yang menurut Mbak Yes paling dibutuhkan untuk warga negara agar mampu menghadapi tantangan global, namun tetap menjaga semangat kebangsaan dan bela negara?
selesai. Nilai dan sikap yang paling dibutuhkan. Iya, betul. Iya, kalau menurut saya integritas dan kepedulian itu adalah kunci. Itu yang paling pertama, integritas dan kepedulian. Kemudian untuk generasi muda kita saat ini yang perlu dipupuk adalah rasa tanggung jawabnya dan keberanian untuk jujur. Sambil tetap harus ya adaptif gitulah Mas dalam menghadapi perubahan global ya. Gimana ya, dunia kan berputar sangat begitu cepat gitu ya. Dan dengan adanya kombinasi itu dari integritas, kepedulian, kemudian jujur, berani, nah itu kita tetap saya kira akan selalu bisa berkompetitif dalam dunia internasional, tapi tidak kehilangan akar-akar kebangsaan kita. Seperti itu, Mas. Itu ya, Mbak Yas. Mungkin itu saja, Mbak Yas, yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Yuk, baik Mas. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Dodo. Yaitu yang pertama, bagaimana Mas memaknai konsep wawasan kebangsaan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Jadi pertama kita kalau bicara tentang wawasan kebangsaan itu kan kita bicara tentang nilai-nilai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa Indonesia kan salah satu pedoman hidupnya itu ada 2, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 sama Pancasila. Ya, kalau kita ambil nilai-nilainya berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu ada beberapa nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di mana ada toleransi beragama, kemudian kedua tentang gotong royong. Jadi kalau kita tarik ke kehidupan saat ini, khususnya akhir-akhir ini kan kita tahu ada isu di mana tentang perpecah belah. Ya, seperti kemarin aksi demonstrasi di mana ada penjaraan, kemudian isu-isu SARA mulai diangkat kembali. Jadi salah satu pengamalannya yaitu di mana kita berpegang teguh terhadap persatuan dan kesatuan. Jadi kita tetap berpegang teguh terhadap kesatuan dan persatuan, di mana kita mentoleransi. Jadi jangan sampai kita terpecah belah oleh isu-isu di mana kita harus menjarah atau menyakiti salah satu kaum atau kelompok agama. Jadi kita tetap menjadi satu Indonesia untuk menjadi Indonesia yang tetap berdemokrasi dan bernilai gotong royong. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan kedua, menurut Mas itu bagaimana sih peran ASN dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di kehidupan atau lingkungan kerjanya di sehari-hari? Oke, jadi kalau kita bicara tentang peran ASN terhadap pengamalan nilai tadi, jadi kita harus kembali dulu ke ASN itu fungsinya sebagai apa. Jadi kalau kita sebagai ASN, kita sebagai pelayan masyarakat. Ya. Jadi sebagai pelayan masyarakat yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat yang kita layani. Seperti itu kan. Jadi di mana kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi melayani masyarakat dengan sepenuh hati, kemudian berintegritas. Ya. Jadi menjauhi nilai-nilai yang sebenarnya tidak perlu, seperti korupsi dan nepotisme. Jadi kita tetap mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Sesederhana itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas, jawabannya sangat komprehensif ya. Terima kasih, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sebagai ASN, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sangat penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Dengan wawasan kebangsaan dan bela negara, ASN dapat memperkuat persatuan, stabilitas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.